Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Kurniawati dari kelas Sistem Informasi B 2022 dengan NIM 2205121473. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan MFQ atau biasa disebut dengan Multiple Feedback Queue. Yang pertama saya akan membahas tentang penjadwalan proses. Penjadwalan proses itu apa ya? Penjadwalan proses itu merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di dalam sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan tersebut bertugas untuk memutuskan, pertama, proses yang sedang berjalan, dan kedua, kapan dan selama berapa lama proses tersebut berjalan. Penjadwalan proses dibedakan menjadi dua, yaitu penjadwalan proses non-preemptif dan penjadwalan proses preemptif. Penjadwalan proses non-preemptif, pemroses tidak dapat diambil oleh Penjadwalan proses dibedakan menjadi dua, yaitu non-preemptif dan preemptif. Non-preemptif yaitu pemroses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai, sedangkan preemptif adalah proses yang dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses itu disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Di sini terdapat contoh algoritma penjadwalan, yaitu non-preemptif terdiri atas FIFO, First In First Out, atau FCFS, yaitu First Come First Server, dan SJF, yaitu Shortest Job First, lalu ada HRN atau Highest Ration Next, dan MFQ yaitu Multiple Feedback Queues. Lalu preemptif yang terdiri atas RR atau Round Robin, SRF atau Shortest Remaining First, PS atau Priority Scheduling, dan GS Guaranteed Scheduling. Lanjut ke penjelasan tentang algoritma khususnya MFQ ini apa ya? MFQ merupakan algoritma yang mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. MFQ ini artinya adalah multiple feedback queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Apabila suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu tentunya akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama, proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Selanjutnya ada parameter algoritma MFQ. Algoritma ini didefinisikan melalui beberapa parameter antara lain 1. Jumlah antrian 2. Algoritma penjadwalan tiap antrian 3. Kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi 4. Kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah dan 5. Antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Kemudian pada halaman 7 akan dijelaskan sasaran penjadwalan. Sasaran penjadwalan itu apa ya? Sasaran penjadwalan ini adalah hal untuk mencegah banyaknya aktivitas swapping. Cara yang dilakukan adalah dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemroses karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu yang lama. Diberi jatah waktu, jumlah kuanta lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini menghendaki adanya kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama satu kuanta,
Kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta. Kelas berikutnya lagi berjalan dengan 4 kuanta. Dan kelas berikutnya lagi berjalan 8 kuanta hingga seterusnya. Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut. 1. Menjalankan proses-proses yang berada pada kelas prioritas tertinggi. 2. Apabila proses telah menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka proses itu tentunya akan diturunkan kelas prioritasnya. Selanjutnya, proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pokok bahasan perhitungan. Di sini terdapat 3 proses, yaitu ditunjukkan oleh P1, P2, dan P3. Masing-masing memiliki burst time, prioritas, dan waktu kedatangan. Dengan proses 1 memiliki burst time 10, prioritas 3, waktu kedatangan 0. Lalu, proses 2 memiliki burst time 3, prioritas 1, dan waktu kedatangan 1. Lalu yang terakhir, proses ketiga memiliki burst time 4, prioritas 2, dan waktu kedatangan 2. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat Gantt chart. Bagaimana cara membuat Gantt chart? Di sini ditemukan angka 0, 10, 13, dan 17. Angka-angka itu didapat dari mana ya? Mari kita bahas. Yang pertama, angka 10 didapatkan dari burst time proses 1. Selanjutnya, angka 13 ini didapatkan dari penjumlahan burst time proses 1 ditambah dengan burst time proses 2. Yang artinya 10 ditambah 3 sama dengan 13. Lalu bagaimana dengan 17? Ini didapat dari penjumlahan antara 10, 3, dan 4 yang didapat dari burst time proses 1, burst time proses 2, dan burst time proses 3 yang dijumlahkan. Sehingga 10 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya adalah 17. Selanjutnya yang akan kita pahami adalah cara menghitung waiting time atau waktu tunggu dan average yaitu rata-rata dari waiting time. Waiting time itu cara menghitungnya bagaimana? Itu tidak lagi didasarkan tabel, namun berdasarkan Gantt chart. Yang pertama didapat P1 sama dengan 0, lalu P2 didapat dari 10 dikurangi 1 sama dengan 9. 10 ini didapat dari Gantt chart P2 yang dikurangi dengan waktu kedatangan P2. Sehingga 10 dikurangi 1 hasilnya adalah 9. Berbeda dengan P3, mengapa hasilnya bisa 11? 11 ini merupakan hasil pengurangan dari 13 dikurangi 2. 13 ini didapat dari Gantt chart P2, lalu dikurangi dengan waktu kedatangan dari P3, sehingga 13 dikurangi 2 adalah 11. Sedangkan average yang merupakan rata-rata dari waiting time, cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan semua angka dari waiting time
yaitu 0 ditambah 9 ditambah 11. Lalu hasilnya akan dibagi banyaknya proses. Banyaknya proses di sini diketahui ada 3, yaitu proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga. Sehingga apabila dihitung 0 ditambah 9 ditambah 11 hasilnya 20. Dibagi 3 yaitu 6,67. Sehingga dari perhitungan kita tadi didapat waiting time P1 sama dengan 0, waiting time P2 sama dengan 9, dan waiting time P3 sama dengan 11. Dengan average atau rata-rata waktu tunggu yaitu 6,67. Bahasan selanjutnya adalah contoh penerapan MFQ dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu hari ada 3 siswa yang akan setoran hafalan surat pendek ke pembimbing hafalan. Siswa A akan menyetor terlebih dahulu, namun ternyata siswa A belum hafal, sehingga batas waktu hafalan berakhir dan pada akhirnya diulang lagi menunggu giliran setelah siswa C atau siswa terakhir. Lanjut ke siswa B yang ternyata siswa B sudah hafal dan lancar sehingga bisa lanjut ke surat berikutnya. Siswa C yang belum hafal sehingga harus ditunda setorannya akan digantikan oleh siswa A. Siswa A setelah belajar ternyata ia sudah hafal, sehingga siswa A bisa lanjut ke surat berikutnya. Pada akhirnya siswa C yang belum melakukan setoran hafalan, akhirnya ia merasa sudah yakin lancar dan menyetorkan hafalannya, kemudian dia akan melanjut hafalan tersebut ke surat pendek selanjutnya karena dirinya dianggap sudah lancar. Lalu, contoh penerapan yang kedua ditunjukkan adanya kasus barbershop seperti video yang akan ditayangkan berikut ini. Yuk, mari simak videonya bersama-sama. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan tayangan pertama dari contoh kasus barbershop pada algoritma MFQ. Namun, ternyata tidak hanya itu loh, ada lagi kasus seperti contoh mahasiswa yang melakukan bimbingan KRS kepada dosen. Videonya disimak ya. PowerPoint ini didapat kesimpulan yaitu
Algoritma MFQ merupakan algoritma penjadwalan yang baik dalam mengoptimalkan proses-proses yang memiliki prioritas. Lalu running proses yaitu waktu layanan dibagi waktu jatah, pengerjaan atau quantum time, hingga hasil bagi digunakan untuk banyak perulangan QT dan sisa bagi untuk banyak pengerjaan berikutnya tapi kurang dari QT. Lalu penerapan running proses memudahkan penentuan waktu tunggu karena dapat menggunakan running proses dalam mengetahui proses-proses yang mempengaruhi dalam diagram penjadwalan MFQ. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.